Pada malam niki kita akan membahas tentang rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan sunnah-sunnah puasa, juga makruh-makruh puasa. Mengapa ini penting? Karena kalau kita ingin puasa kita sempurna, kita harus memiliki ilmu tentang ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang dilakukan dengan tanpa ilmu, itu ibadah itu akan tertolak, jamaah sekalian. Ya, kullu man bighairi ilmin ya'malu, amaluha mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya itu tertolak alias tidak diterima. Ya. Jadi alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-mukarramun, bapak-bapak pemuka agama, bapak-bapak berasatid, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian agama di masjid kita yang mulia ini. Namun sebelumnya tiang mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pengajian kita tidak dapat berlangsung sebagaimana yang kita harapkan di bulan Rajab, terutama sekali kemarin, jamaah sekalian, yang ada panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah umrah, jadi tidak sempat datang ke tempat Pelunggu untuk melanjutkan kajian agama. Dan tadi di dalam perjalanan juga Ustaz Azmi sudah menyiapkan acara untuk Ramadan nanti. Ada giliran tiang di bulan Ramadan. Tapi tiang mohon maaf juga jamaah sekalian, karena dengan izin Allah juga tiang akan kembali lagi untuk berangkat umrah di bulan Ramadan nanti. Jadi mohon maaf tiang tidak bisa mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Okay? Tiang mohon doa mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah tiang di masjid tanah suci nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah saat niki kita sudah berada di malam ke-16 bagi yang nisfu Sa'ban kemarin malam. Okay? Sebab ada dua versi. Kalau di tempat yang malam Selasa niki dengan nisfu Sa'ban sebagian, ada yang malam Rabu. Pelunggu? Selasa. Oh, malam Selasa. Berarti tanggal 17 makin ya. Nah, ya tidak apa-apa. Memang NU sendiri tanggal nisfu Sa'bannya kelem Rebo Sarubin ya. Nah, untuk NU. Berarti mungkin kalau yang malam Selasa itu kita ikut Muhammadiyah niki ya. Nah, tidak apa-apa ya, dan kembing-kembing ya. Nah, yang penting kita berharap tentunya mudah-mudahan dipertemukan Allah dengan bulan suci Ramadan. Okay? Mudah-mudahan jamaah sekalian Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mengapa orang beriman sangat berharap untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan? Karena bulan suci Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulu dari segala bulan. Mengapa dikatakan sayyidus syuhur? Karena di bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Seperti yang sering tiang sampaikan, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran maka ia akan menjadi yang paling mulia. Ya? Bulan Ramadan dikatakan Sayyidus Suhur karena di sana Al-Quran diturunkan. Malam Lailatul Qadar dikatakan malam yang terbaik karena malam itu Al-Quran diturunkan. Nabi kita SAW dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena kepada beliau Al-Quran diturunkan. Okay? Begitu juga dengan malaikat Jibril. Beliau itu termasuk malaikat yang mulia. Mengapa? Karena beliau yang membawa Al-Quran kepada Nabi SAW. Pendek kata, apa yang berhubungan dengan Al-Quran insya Allah akan menjadi yang termulia. Okay? Nah, oleh karena itu nanti apabila kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan bulan Ramadan, maka jangan sampai kita tidak khatam satu kali saja Al-Quran di bulan Ramadan. Okay? Nah, ini yang ingatkan kalau sebagai bentuk rasa syukur kita dipertemukan Allah, tidak sampai tidak tertamat sekali doang. Okay?
Oleh karena itu, yang ingatkan terutama mohon maaf ibu-ibu nggih, dan kurangi nonton sinetron mulai mangkin, Nah, karena kadang-kadang sinetron niki yang membuat kita malas baca Al-Qur'an, nggih. Nah, jadi mulai mangkin usaha kurangan lah sekejap nggih. Nah, dendek sampai kecanduan. Karena kalau kecanduan dengan sinetron, maka Al-Qur'an akan kita lalaikan, nggih. Ada cerita jamaah sekalian, ibu-ibu yang kecanduan sinetron di bulan Ramadan coba buka Al-Qur'an. Pas buka Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Pas jangan mulai, ya goakna ya si bijana. Napingna, ina sinetron sada menang den wah mulai. Oh, nggih hanok. Langsung shadaqallahul azim. Nah, ini kan ini dengan kecanduan wah ini nggih. Nah, enggak sampai marah niki. Apalagi kalau bulan Ramadan, nggih. Hati-hati, nggih. Ini perlu yang ingatkan. Mengapa jamaah sekalian kita berlomba di bulan Ramadan untuk melakukan amal kebaikan? Itu karena di bulan Ramadan itu seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat dari sahabat Salman Al-Farisi, Nabi itu kalau di malam terakhir bulan Sya'ban itu beliau berkhutbah menyampaikan pesan agama kepada para sahabat. Dalam riwayat itu disebutkan apa kata beliau, ayyuhan nas qad azallakum syahrun azim. Wahai sekalian manusia, kalian telah dinaungi oleh bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia. Syahrun mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Mengapa bulan Ramadan dikatakan bulan yang diberkahi jamaah sekalian? Karena di bulan Ramadan itu penuh dengan kebaikan, ya. Nah, amal-amalan dilipat gandakan, dosa-dosa diampuni, doa-doa diijabah. Ingat ya, lek bulan Ramadan niki insyaallah ente berdoa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan doa anteno doa yang tidak-tidak ya. Lalu kalau kita mendoakan orang yang dengan doa yang tidak baik tentu tidak dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan salah menerima. Nah, berune misalnya bulan Ramadan bulan doa dikabulkan. Baris berdoa itu sandende untuk orang-orang yang mungkin yang kita benci. Nah, ini jelas tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan arah dengan si malas puasa yang dengar pengajian bulan Ramadan ini bulan di mana doa dikabulkan. Nabi ingin berdoa, ya Allah mudahan lebaran jemaah. Nah, ini kan berarti malas puasa niki ya. Nah, jadi tidak ada sampai marah niki. Doa yang baik-baik ya. Selain dikatakan syahrun mubarak, jadi bulan Ramadan adalah syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr. Jadi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar, ya. Berembe ampuk nebeng itu Lailatul Qadar jamaah sekalian. Jadi di dalam kitab Manahijul Imdad, syarah Nasir Sadul Ibad, dulu Nabi kita diceritakan, ya. Nah, diberitahukan oleh seseorang bahwa ada seorang dari laki-laki kaum Bani Israel. Ini orang ini tidak ada pekerjaannya selain berjihad fisabilillah selama 1000 bulan. Nah, mendengar cerita itu Nabi berharap sehingga beliau berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau jadikan umat saya ini umat yang paling pendek umurnya dan paling sedikit amalnya." Jadi apa yang dikatakan Nabi ini benar sekali ya. Di antara umat-umat yang lain itu paling pontak umur teh jamaah tiang ya. Nah, kalau umat lain kan ada yang sampai 100, 200 tahun sampai 300 tahun, bahkan Nabi Nuh kabarnya 1000 tahunan ya. Nah, tetapi kalau kita kan hanya paling 65, 70 wahaget kita kan. Nah, jadi ketika mendengar dan paling sedikit amalnya, karena itu termasuk paling malas ya. Termasuk yang paling malas niki dalam hal beribadah. Nah, jadi mendengar pengaduan Rasulullah, lalu Allah berfirman. Jadi Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini khususiyah umat Muhammad. Kita doang sih tajau turunan Lailatul Qadar. Tidak ada umat-umat yang lain selain kita.
Ya? Nah, dan Lailatul Qadar itu biasanya, ini menurut pendapat sebagian ulama, jatuh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya? Nah, dan di malam-malam ganjil ini yang paling besar kemungkinannya. Walaupun bisa kemungkinan itu bisa saja ada di malam-malam yang lain, tapi yang paling berkemungkinan adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Cuman mohon maaf, 10 terakhir bulan Ramadan biasa agak berkurang ibadah tengah. Jadi kebalikan itu jamaah sekalian. Insyaallah lema tiang yakin. Malam pertama terawih mungkin sampai bawa terawih nggih. Nah, lagu bares ya tengahan sekedik. Nah, paling sesab dua sab masih bemben niki rata niki nggih. Padahal kebalik kita jamaah sekalian. Mestinya mula harus kita balik. Alur awal-awalan niki sepi, nggih. Nah, tapi baris 10 terakhir itu lebih giat kita beribadah. Nggih? Karena kenapa seperti itu? Karena Rasulullah sendiri yang kalau sudah malam 10 terakhir itu beliau luar biasa ibadahnya. Beliau bangunkan istri-istri beliau untuk beribadah. Jadi ini nara istilah ngeles Rasulullah kelem 10 hari terakhir niki jamaah sekalian. Betul-betul kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah lek saat niki. Nah, jadi hendaknya sampai kebalik usaha yang nggih, semakin akhir Ramadan semakin ramai mestinya masjid kita nggih. Itu sebagai bentuk rasa syukur kita kalau kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan nggih. Nah, selain itu jamaah sekalian, di antara kelebihan bulan Ramadan juga adalah ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamu lailihi tatawu'an. Allah jadikan puasa di bulan Ramadan itu sebagai suatu kefarduan, kan sebagai salah satu rukun Islam puasa niki nggih, dan qiyamul lail tarawihnya itu sebagai tatawu, sebagai suatu yang sangat disunnahkan. Dan tarawih niki hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di luar Ramadan. Oleh karena itu sangat rugi kalau sampai ada di antara kita yang sampai solat tarawihnya bolong. Nah, jadi nabu dendek jamaah sekalian, usahakan sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan usahakan untuk melaksanakan yang namanya solat tarawih niki, kecuali bagi yang uzur nggih. Karena tidak ada jaminan untuk kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan makin dong dan mana ada jaminan nggih, apalagi bulan Ramadan tahun depan. Nah, jadi untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah, nanti kalau dipertemukan dengan bulan Ramadan, mari kita berusaha untuk jangan sampai arak solat tarawih tesi bolong jamaah sekalian nggih. Nah, usahakan dari tanggal 1 sampai akhir kita isi masjid niki dengan ibadah-ibadah, terutama sekali dengan solat tarawih dan tadarus Al-Qur'an, dan tentu ibadah-ibadah yang lain. Terus jamaah sekalian, di antaranya juga kelebihan bulan Ramadan, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Jadi barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal-amal sunnah di bulan Ramadan, maka itu pahalanya sama dengan dia melakukan pahala ibadah fardu. Nah, ini kelebihannya ya. Jadi Ramadan dengan lakukan amal sunnah itu pahalanya sama dengan ibadah fardu. Nah, bagaimana dengan ibadah fardu? Riwayat ini melanjutkan, wa man adda fihi fariidatan kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Barang siapa yang menunaikan suatu kefarduan di bulan Ramadan ini sama dengan dia menunaikan 70 kefarduan dibanding bulan-bulan lainnya. Jadi sangat rugi kalau kita menyia-nyiakan keutamaan bulan Ramadan niki jamaah jangnya, karena dilipat gandakan betul-betul pahala kita. Bahkan wabil khusus pahala puasa Ramadan kita jamaah sekalian, sampai Allah mengatakan semua amal-amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Maka itu untukku dan aku yang membalasnya. Padahal kan semua amal dibalas oleh Allah. Tapi maksud hadis niki adalah menunjukkan betapa agungnya ibadah puasa niki. Ibadah puasa itu hanya diketahui oleh orang yang mengerjakannya dan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, misalnya masuk bulan Ramadan,
Pelungguh makan aja di dalam kamar. Dan nau itu kan, ampuk tersugul. Luean bai betuja betusi kan. Dek narak semal ngarani itu dek terpuasa. Ya. Tapi ingat, Allah tahu segala-galanya. Jadi ini ampuknya betul-betul bulan puasa Ramadan ini memiliki keistimewaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu untuk bisa mendapatkan keistimewaan itu syaratnya ada paling tidak dua yang harus terpenuhi. Yang pertama, kita harus ikhlas melaksanakan ibadah puasa itu karena Allah, dan yang kedua, benar cara pelaksanaannya. Nah, ini yang saat ini akan kita bahas jamaah sekalian ya. Pada malam niki kita akan membahas tentang rukun puasa, perkara-perkara yang membatalkan puasa, dan sunnah-sunnah puasa, juga makruh-makruh puasa. Mengapa ini penting? Karena kalau kita ingin puasa kita sempurna, kita harus memiliki ilmu tentang ibadah yang kita lakukan. Ibadah yang dilakukan dengan tanpa ilmu, itu ibadah itu akan tertolak jamaah sekalian ya. Kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluha mardudatun la tuqbalu. Tiap orang yang beramal dengan tanpa ilmu, maka amalnya itu tertolak alias tidak diterima ya. Nah, jadi jamaah sekalian, kita langsung saja. Memang dalam kitab niki banyak disebutkan apa itu puasa ya. Nah, tapi mungkin ini waktu yang tidak mengizinkan, yang langsung saja kepada rukun puasa. Rukun puasa ini hanya ada dua ya. Tapi kalau dalam kitab lain ada yang mengatakan tiga. Kita ambil saja yang dua niki, apa temolah ya. Nah, yang pertama adalah niat. Apa dasarnya? Hadis Nabi, innamal a'malu bin niat ya. Jadi amal itu, atau hanya saja amal itu dengan niat. Misalnya pelungguh menahan diri dari makan dan minum sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa, tetapi tidak ada niatnya, maka itu tidak dikatakan berpuasa secara syarat. Berarti tidak sah puasa ente. Karena salah sikit lekan syarat sah puasa itu atau rukun puasa itu adalah niat. Kapan niat? Nah, kalau puasa Ramadan itu termasuk puasa fardu, maka niatnya itu wajib setelah terbenam matahari. Jadi tidak boleh sebelum terbenam matahari. Dek tekanggo atau dek sah niatnya yang terberniat dek mana terbenam matahari. Dan le mazhab kita, mazhab Syafi'i, setiap malam itu wajib niat. Beda dengan mazhab Maliki. Kalau mazhab Maliki, mereka itu membolehkan niat sebulan sekali. Maksudnya sebulan jadi sekali ya. Sajakku puasa bulan Ramadan sebulan penuh ya. Ini mazhab Maliki ya. Nah, tapi kalau kita mazhab Syafi'i, niat itu wajib setiap malam ya. Alasan beliau karena ibadah puasa itu ibadah yang mustaqillah. Dalam arti kan puasa itu jeloniki ya. Berbuka itu kan berarti engkah teteparan itu puasa ya? Berarti besok kita butuh niat lagi supaya dikatakan shaim, supaya kita dikatakan orang yang berpuasa. Itu alasan mazhab Syafi'i ya? Nah, jadi menyendiri satu hari itu. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i tidak dibenarkan kita berniat sebulan penuh itu ya. Nah, kecuali kalau kita taklid ya. Nah, kecuali kalau kita taklid kepada Imam Maliki. Nah, cuman tiang pribadi lebih memilih kita berniat setiap malam jamaah sekalian ya. Jadi setiap malam kita berniat. Nah, mungkin timbul pertanyaan, nah, seandainya jamaah sekalian ara dengan nina sahid ya. Nah, dengan nina had niki kebetulan ya suci, kira-kira lah wah kurang 10 menit waktu subuh. Nah, terus berniat ya puasa. Sementara ndek mana mandi haid atau mandi hadas besar ya. Nah, ndek mana mandi haid. Nah, apakah sah puasanya? Nah, kalau dia mandi itu setelah sholat subuh, nah jawabannya adalah sah ya. Nah, begitu juga dengan orang yang junub. Nah, misalnya pelungguh pada satu malam misalnya dalam keadaan junub. Nah, terus tertidur pelungguh ya. Nah, tapi sudah niat kan kelolosan sampai subuh
Dek man de mandi dah, dek man de mandi junub. Apakah sah puasa ante? Tetap puasa ante sah walaupun ita niki mandi setelah masuk waktu subuh. Mengapa? Karena niat itu tidak disyaratkan suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Nah, jadi pelajaran yang kita ambil di sini terutama sekali ibu-ibu yang masih normal head nengge. Jadi enewah berhenti darah niki keluar, pelumbu itu wajib berniat. Walaupun pelumbu belum sempat mandi head malam itu. Ya? Nah, jadi dia terkanggung, dia berniat, salah itu, ente sengaja, ya? Jadi karena tidak disyaratkan kita itu suci daripada hadas kecil atau hadas besar ketika berniat. Ini rukun yang pertama daripada puasa. Yang kedua jamaah sekalian, ini yang langsung singkat-singkat doang karena waktu yang sangat sedikit, ya. Nah, jadi rukun yang kedua adalah meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Nah, kita meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan puasa dalam arti terjaga diri terlekan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, tapi sebelumnya jamaah sekalian, ada yang ingin tiang sampaikan sebelum kita berbicara tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, ada baiknya kita mengetahui dulu. Nah, jadi dalam hal ibadah puasa niki ada dua macam. Ada perkara-perkara yang membatalkan puasa secara hukum. Dalam arti apabila itu dilaksanakan maka puasa kita batal dan wajib qada. Tetapi ada juga perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa secara hukum tetapi menghilangkan pahala puasa. Yang dalam istilah fikih dikatakan al-muhbitat, perkara-perkara yang bisa membuat hilang pahala puasa kita. Jadi puasa itu jamaah sekalian, ndek ne batal puasa ante, lagu ndek te mau napi-napi. Kan rugi tengah. Ya oleh karena itu Nabi SAW secara khusus bersabda dalam hadis sahih, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis niki. Oleh karena itu yang pertama sebelum kita membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa secara hukum, kita bicarakan dulu perkara-perkara yang tidak membatalkannya tetapi menghapus pahalanya. Ya? Nah, ini dalam kitab niki disebutkan paling tidak ada 6, ya. Nah, paling tidak ada 6 perkara. Ini harus dihindari jamaah sekalian, ya, ketika kita berpuasa. Nah, yang pertama adalah ghibah. Nabi orang ghibah dalam bahasa Arabnya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Engkau menyebut sesuatu yang ada dalam diri saudaramu, sesuatu yang ia benci, ya. Maren mara bahasa itu yang salah ngerura lah, ya. Nah, ngerura timpalita, ya. Jadi anita ngerura timpalita atau polong ita atau sai juga, ya. Nah, padahal yang kita katakan itu benar. Satu contoh misalnya, kita mengatakan si A ini ya pelit, ya. Si A ya pelit. Padahal kenyataannya si A ini memang ya pelit. Nah, ini ghibah, berdosa itu. Sebaliknya, kalau kita mengatakan si A ini ya pelit, padahal dia pelit, itu fitnah namanya. Lebih banyak lagi dosanya. Agak ghibah niki jamaah sekalian hati-hati. Mohon maaf ya, niki usaha yang tidak sampai dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya di Ramadan, ya. Karena ghibah niki ada riwayat yang mengatakan lebih besar dosanya daripada berzina. Nauzubillah. Mengapa dikatakan lebih besar dari berzina? Kalau seseorang itu berzina, lalu dia bertobat, mohon ampun kepada Allah, Allah terima tobatnya, Allah ampuni dosanya. Tapi kalau ghibah, kalau orang yang kita ghibah niki belum selesai urusan teh, memang Allah ampuni misalnya dosa teh, tetapi tetap nanti kita akan mendapatkan tuntutan di akhirat. Yang pun naraninya belian dosanya jamaah sekalian, ya. Bahkan lek sopo riwayat sebutnya jamaah sekalian, laun di hari kiamat ada orang yang diberikan catatan amal kebaikannya oleh Allah. Ketika dia menerima catatan amal kebaikannya, apa katanya? Mana pahala solat saya? Mana pahala sedekah saya? Mana pahala puasa saya? Nabi jawaban Allah,
semua itu sudah hilang karena engkau di dunia suka menggibah saudaramu. Yang pun balak doang itu ngerura timpal itu, ngerura tahu nggih, nah dek terganggu atau merabasan tiap ngerausin dengan. Dan ini bisa terjadi jamaah sekalian ketika kita kumpul-kumpul untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna, nggih. Boleh saja kita kumpul-kumpul enggak apa-apa, nggih. Tetapi ketika kumpul itu kita membicarakan hal-hal yang baik, nggih. Nah, misalnya terdiskusi masalah agama, kita saling nasihat menasihati. Karena dakwah niki tidak hanya kepada banyak orang, satu orang saja kita ajak sudah amar ma'ruf nahi mungkar namanya itu. Apalagi kalau banyak orang, ya. Nah, jadi dia luar jangan sekek dengan dia tanya solat misalnya. Dia belum solat, ayo kita solat. Itu sudah amar ma'ruf. Ada kita lihat orang melakukan perbuatan maksiat, oh enggak lakukan maksiat karena niki. Itu sudah namanya nahi mungkar. Jadi tidak mesti satu kampung, tidak mesti jamaah yang banyak, ndek marak niki jamaah sekalian ya. Nah, ini ibu-ibu lagi tiang sorot, ini bukan tiang suuzon kepada pelungguh, tiang ingat, hanya sekedar mengingatkan. Terutama sekali ketika ibu-ibu kumpul misalnya sambil begutu na piarane nggih. Nah, bares eno harak nembe sekek doang ne anu ngone nah, beluah jarine Bu. Nah, eno dendek nggih. Nah, biasa wah niki. Bares eno belo, engkah dene mele peleng terus niki. Itu berterus-terusan ya. Karena yang mai idapna, kumbat nampak mai setan yang membumbuinya. Setan dan meleng kita itu mau pahala puasa, ya. Nah, begitu juga kita, bapak-bapak, juga bukan ibu-ibu saja, ya. Atau kumpul-kumpul, lebih baik kita bicarakan hal-hal yang baik daripada kita membicarakan orang lain. Ketika arah keinginan seperti ini, ingat, oh ini bisa menghilangkan pahala puasa saya. Insya Allah, ndek tegen gawe, terutama sekali di bulan Ramadan. Yang kedua namimah. Ini namimah niki kalau bahasa Arabnya naqlul kalam biqasdi iqa'il fitnah. Memindahkan ucapan itu dengan tujuan agar terjadi fitnah. Nah, sini juga termasuk perkara yang tidak baik atau termasuk bisa menghilangkan pahala puasa. Misalnya sampai yang dia tiba semeton jari salainan, nih padahal dek nuah terjadi, kan terjadi fitnah. Ini namanya namimah, nggih. Nah, selanjutnya al-kadzib, dusta. Kita lekak, nggih. Nah, kita ngakalang dengan, jangan kalang dengan. Ini termasuk perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa. Terus an-nazaru lima yahrumu. Nah, yaitu melihat kepada sesuatu yang haram. Nah, ini apalagi kita hidup di daerah wisata, nggih. Nah, jadi kurang-kurangan iman tu jamaah sekalian, nggih. Nah, rawan itu untuk bisa terkena hal-hal seperti ini. Ini bisa menghilangkan pahala puasa kita walaupun tidak sampai membatalkannya. Terus al-yaminul kadzibah, nah, sumpah dusta. Nah, kita bersumpah karena ingin misalnya menipu orang lain, apa nak percaya itu sengaja kita bersumpah. Nah, ini termasuk juga perkara yang bisa menghilangkan pahala puasa kita. Dan selanjutnya adalah qauluz zur, yaitu perkataan-perkataan yang sia-sia, ya. Nah, jadi yang bisa nanti mendatangkan fitnah atau permusuhan segala macam ini juga dilarang ketika kita lebih-lebih ketika kita berpuasa, walaupun dilarang dalam setiap hari, tapi lebih-lebih ketika kita berpuasa. Ampun ndak sampai telang pahala puasa ente. Nah, ini yang membatalkan pahala, itu yang menghapus pahalanya, bukan menghapus atau bukan membatalkan secara hukumnya. Nah, sekarang perkara yang membatalkan puasa secara hukum. Yang pertama adalah riddah, murtad. Misalnya, nah, ada orang yang mengatakan Allah itu dua. Nah, wah murtadah kan? Atau ada orang yang sujud kepada patung atau ngombe. Ini murtad dengan perbuatan. Yang tadi murtad dengan ucapan. Misalnya ada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Murtad dia. Karena dia sudah mengatakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah menjadi tidak wajib. Ini murtad darahnya. Ya? Nah, ini juga bisa membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa dan wajib qada setelah masuk Islam kembali tentunya, ya? Karena dengan murtad niki ampuk na bau dari Islam, ampuk dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat dan kanggun deh, ya. Nah, yang kedua adalah al-haid wan nifas wal wiladah, yaitu haid, nifas dan wiladah. Ini termasuk perkara yang membatalkan puasa. Misalnya jamaah sekalian, pelunggu nina-nina, ya. Pelunggu sudah niat puasa. Nah, kelema wah nahan le sampai
kira-kira 10 menit ampun waktu maghrib datang haid langsung batal puasa teh. Dia terbau kan ya, kurang lebih masih kurang sekedik dan bau ya. Nah, langsung batal dan wajib nanti qada, ya. Nah, wajib qada. Jadi walaupun sebentar itu kan, walau lahzatan minan nahar, walaupun sekedik, ya. Terus al-junun walau lahzah, gila walaupun sesaat. Misalnya arah dengan puasa, wah berniat ya. Ya. Nah, lalu gila ya. Walaupun sesaat, ini langsung batal puasanya walaupun dia sadar kembali. Beda dengan orang yang pingsan atau orang yang ayan. Dengan si napi baseten mokok niki anu niki nggih, mokok niki nggih. Nah, itu termasuk. Nah, kalau itu syaratnya marak niki ampun batal puasanya. Misalnya ara dengan niki ye wah berniat puasa, ya. Nah, terus karena terjadi sesuatu hal ayan ya atau mabuk ya atau pingsan ya, paleng bahasa tiang ya. Nah, sino. Nah, apabila ia sadar sebelum waktu maghrib walaupun sesaat, maka puasanya dianggap sah. Nah, lagu ene paleng niki, misalnya wah ya niat puasa ya. Nah, ya wah niat puasa. Nah, terus ya kelema paleng ya. Nah, bares wah engkau waktu maghrib ampun sadar. Nah, niki ndek sah puasanya ya, wajib qada lema. Tetapi kalau dia sadar sebelum waktu maghrib tiba, maka puasanya sah. Nah, niki bedanya dengan paleng kaca dengan gila ya. Dengan gila walaupun gila semendak langsung batal. Tapi kalau orang yang pingsan, maka apabila pingsannya tidak keseluruhan siang itu, maka dia tidak batal puasanya ya. Nah, terus selanjutnya adalah al-jima', berhubungan suami istri. Ini di siang hari bulan Ramadan bisa membatalkan puasa. Bahkan tidak hanya membatalkan puasa tetapi juga wajib kafarat. Maka kok ganggu marak bahasa nepeng ya. Nah, ngombe-ngombe meletet, tahan jamaah sekalian untuk berhubungan suami istri di bulan Ramadan dengan sengaja. Kumbena selain membatalkan puasa juga ada kafaratnya. Tapi kafaratnya yang pertama adalah membebaskan budak. Ya. Makin kan dia narak budak, betul dia moyak budak, ya pindah kepada apa? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sebulan dong wah lemes kita apalagi 2 bulan, ya. Nah, kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan masih diberikan kelonggaran lagi. Tapi kalau betul-betul tidak mampu ya, nah itu memberi makan 60 orang fakir miskin, masing-masing 1 mud. Ini apa namanya kafaratnya orang yang melakukan hubungan suami istri elek bulan Ramadan dengan sengaja. Nah, terus misalnya marak niki jamaah sekalian, misalnya jenuh rebo, misalnya dia melakukan hubungan suami istri dengan sengaja di tengah hari bulan Ramadan, kan kena ya kafarat ya. Nah, marak lemak kemis kembali dia melakukan, kembali dia kena kafarat. Jadi kafarat itu berulang dengan berulangnya hari. Beda kalau dia melaksanakan seperti ini. Misalnya lek rebo, dia melakukan hubungan suami istri lek siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Nah, bares ya tengah hari si ngulang yampuk. Tengah hari ngulang yampuk. Lek 1 hari niki lagungnya, nah niki tetap sikit kafaratnya. Karena dia sudah melakukannya dalam keadaan tidak berpuasa. Dan kafarat niki hanya dibayar oleh suami saja, tidak istri. Nah, niki ketentuannya ya. Jadi suami doang sih boleh membayar kafarat, tetapi kalau istri tidak membayar kafarat. Nah, ini hati-hati ya. Nah, yang selanjutnya adalah al-mubtirus sadis. Jadi usulu ainin min manfazin maftuhin ilal jawb. Nah, jadi masuknya satu zat ke tempat yang disebut lobang, seperti lobang telinga, lobang hidung. Nah, ini cuman lobang hidung ketika dia naik ke atas ya, sampai le otak teh. Angka waktu ke si puasa tidak dianjurkan untuk istinsak terlalu bersangatan ya. Nah, jadi cukup sekedar terbesok-besok doang ya. Begitu juga jangan berlebih-lebihan ketika melakukan mandi. Misalnya mandi itu nyelam, tamai le telingan teh, ini bisa membatalkan puasa ya. Berkumur kita berlebih-lebihan, cara kita berkumur juga bisa membatalkan puasa. Tetapi kalau berkumur kita itu ada hubungannya dengan ibadah, maka bila dilakukan dengan tidak berlebih-lebihan maka tidak membatalkan puasa. Misalnya pelunggu wudu,
berkemumur niki dalam keadaan biasa dan berlebih-lebihan ya, arak air masuk, nah ini tidak membatalkan puasa ya. Nah tetapi kalau berlebih-lebihan maka dia akan membatalkan puasa ya. Nah begitu juga pelungguh mandi misalnya, pelungguh mandi junub, pelungguh mandi sunat Jumat, ada hubungan dengan ibadah kan? Nah kalau dilakukan dengan tidak berlebihan, terus masuk air ke telinga, maka tidak membatalkan puasa. Tetapi kalau mandi untuk sekedar menyegarkan badan saja, lalu masuk air ke telinga, maka itu bisa membatalkan puasa. Nah, jadi ini perbedaannya yang ada hubungannya dengan ibadah dan yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Ya? Nah, yang bersuntik, nah ini kita pilih kaul ulama yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Kalau cuci darah menurut sebagian besar ulama membatalkan puasa. Infus bisa membatalkan puasa, ya, karena yang dimasukkan itu adalah makanan dan dia lewat pembuluh. Kalau suntik kan lewat pori-pori, ya. Nah itu makanya suntik niki lebih banyak yang mengatakan tidak membatalkan puasa. Niki obat mata, obat tetes mata niki tidak membatalkan puasa, ya. Nangis berapa? Nah, nangis tidak membatalkan puasa, ya. Cuma narak cerita kanak bajang, kanak dedare lah ibu basantiang ni cewek-cewek ni ya. Nah, datang-datang tiba inaknya, berketuan le inaknya. Inak batal puasanya dengan nangis. Jadi jawabnya si inaknya, onde anak alhamdulillah nih. Yo makat dinangis lagu, dan yang berujak baru lade lalu yo yang nangis batal saja ini nggih. Nah, jadi tergantung nggih. Nah, itu penyebab nangis teniki nggih. Ini termasuk nangis tidak membatalkan puasa kecuali, nah jadi kecuali misalnya itu nangis niki arak air mata sak lekan luar niki tetelan ya jelas batal, nggih. Nah, terus bagaimana kalau menelan ludah? Mulut tusik tuje niki. Nah ini tidak membatalkan puasa selama dia belum keluar dari batas bibir tersalai luah niki, ya. Nah jadi dendek teragu-ragu jamaah sekalian, dendek tersampai luian betusik le puasa niki, ya. Tidak apa-apa, kita telan saja ludah niki, ya. Selama dia belum keluar dari batas had luar itu, maka tidak membatalkan puasa, ya. Karena luik dengan si was-was, ya. Nah kadang-kadang ember jauhnya le Jumat noning le aning masjid ya. Nah ina langsung mendak ngaji sekali tuh. Akhirnya sampai penuh ember niki kan kasihan dengan sebelah niki ya. Nah padahal menelan ludah selama dia belum keluar dari bibir kita itu tidak membatalkan puasa ya. Nah ini permasalahan-permasalahan yang perlu kita perhatikan dalam hal yang membatalkan puasa jamaah sekalian ya. Ngombean ngerasa makanan. Nah, misal ibu-ibu si desa masak niki ya. Nah, takut si de lawan semamaknya mungkin agak asinan masakannya. Nah, jadi untuk merasakan masakan niki misalnya sekedar let apa tetolol elak, kalau dibutuhkan maka tidak makruh, tetapi kalau tidak dibutuhkan menjadi makruh. Nah, pada kanca niki en basantiang mapak kana kode masih ledriki. Nah nggih kan nggih mapak kana kode kan ada kana kode kan. Nah de mana bosi nang ngunyah kan kadang-kadang papaknya si inane nggih. Nah ini kalau dibutuhkan juga tidak membatalkan puasa, tapi kalau betul-betul dibutuhkan, kalau tidak sarian dende. Soalnya dikhawatirkan laun si de mapak bijanda sepiring setengah piring tiba si de. Nah ini dende nggih. Nah ini kan susah itu nggih. Okay. Bagaimana dengan makan karena lupa? Nah ini juga tidak membatalkan puasa. Seandainya jamaah sekalian, ini seandainya pelungguh makan sampai 2 piring, kenang, bakes bahasa DP, terus sampai ingat, astagfirullah, tiang puasa. Nah terus yang puasa ande, malah salah si de, ende pegat puasa ande, atau de batalang puasa ande, kumbana karena ino rezeki lekan Allah. Lagu ndak ada sengaja lupa, nggak? Nah ini susah itu loh, kita lupa, pas lupa ya. Nah, dan jadi tidak bau marah niki, ya. Atau lawan marah niki kan le, mohon maaf endet yang salah, le bodrek niki kan arak tulisannya bisa diminum kapan saja. Nah ini hati-hati ya.
Soalnya arak kanak bajang yang sakit otak. Nah, nginam ya bodrek. Ketuanya sini ada makan dan puasa, yo puasa nak no kan ente nginam bodrek. Kan niki tulisannya bisa diminum kapan saja. Nah, jadi dendek marah niki ya. Jadi tidak ada salah paham. Nah, jadi tulisan untuk nebaung ya. Nah, jadi tetap dong asal kita memasukkan sesuatu dengan sengaja itu bisa membatalkan puasa, ya. Nah, ini perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, khusus untuk ibu hamil dan menyusui, ini ada hukum tertentu bagi pelungguh, ya. Pelungguh yang hamil dan menyusui, kalau tidak mampu boleh tidak berpuasa, tetapi dicoba dulu, ya. Nah, niat dulu lek kekelem, ya. Barisan betul-betul dia mampu, silahkan, tidak apa-apa untuk terpegat puasa tendeknya kembe-kembe ibu. Tetapi ada konsekuensinya yaitu wajib qada, dan ada juga kalanya selain wajib qada wajib fidyah, tergantung ya. Nah, misalnya ini ibu hamil dan menyusui, ketika ditanya maka dia berpuasa, oh tiang khawatir elek bijan tiang khawatir elek janin yang ada di dalam perut. Nah, dalam hal ini wanita hamil dan menyusui itu selain wajib qada wajib fidyah, ya. Nah, tetapi kalau ketika ditanya, misalnya, maka dia berpuasa dengan sama hamil dan menyusui, oh tiang khawatir lek kesehatan tiang mesa, oh ini hanya sekedar wajib qada, tidak wajib fidyah. Nah, terus dengan sakit yang sudah tidak diharapkan lagi sembuhnya, anda mampu puasa, tidak paksa ia puasa, ini orang tersebut tidak berkewajiban puasa, tapi dia hanya berkewajiban membayar fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini adalah Al-Qur'an kan? Jadi ngasih dana mampu, tidak ada kewajiban berpuasa, tetapi dia hanya diwajibkan membayar fidyah. Pira fidyahnya 1 mud. Maka enara di antara kita punya dengan toa, nggih. Nah, si mungkin dia nak bau puasa karena wah dia nak buta harapan, wah sakit keras. Nah, jadi setiap hari dikeluarkan fidyah. Kapan keluar fidyah itu? Ya setelah terbit matahari lek bulan Ramadan iki. Ya, misalnya dan kanggo selama bulan Ramadan, misalnya bedeang ite dengan toa atau keluarga yang dia berpuasa, yang dari mana masuk bulan Ramadan sebulan tu ya fidyah, dan sah fidyah niki. Karena syarat niki harus lek bulan Ramadan, ya. Jadi 1 hari itu 1 mud. Piraran 1 mud? 1 mud si sebenarnya adalah 6 on 25 gram atau 625 gram, ya. Nah, berarti kurang 6 on setengah. Nah, lagu untuk berhati-hati enarak rezeki ente silahkan dibayar 1 kilo saja atau 7 on lah misalnya. Ini lebih berhati-hati tengah. Nah, memang ukuran 1 mod itu seperti itu, 625 gram kurang 6 on setengah. Nah, lagu anda mulai berhati-hati silahkan mengeluarkan 7 on atau kalau bisa 1 kilo, alhamdulillah lebih bagus. Dan fidyah niki hanya boleh diberikan kepada orang miskin dan kanggo dengan sak sugi. Lalu mami sah di biar fidyah, benda ni sah fidyah ada. Ya? Nah, dia sah. Jadi kadang-kadang duit dengan karena merasa menghormati seseorang. Mohon maaf, yang pernah dibawakan fidyah oleh jamaah kita. Ada jamaah pengajian datang balik jauh beras sekarung. Padahal kan kalau kita hitung itu lumayan sekarung kan? Ya. Tapi ketika yang tanya, niki beras napi? Oh marah niki. Tiang bedeang dengan toa yang dek puasa, Jadi kan tiang nyugulang fidyah nanti fidyah niki makin pelungguh tiap. Oh tidak bisa. Tidak sah fidyah pelungguh. Kenapa? Karena saya bukan orang yang berhak menerima fidyah. Jadi tidak karena itu melihat beras terus hukum bolak-balik tidak boleh, ya. Nah, jadi kalau kita memang orang yang tidak berhak, dendek nerima fidyah, ya. Nah, seperti itu jamaah sekalian, karena fidyah itu adalah untuk orang yang miskin, bukan untuk orang yang kaya, ya, atau bukan untuk orang yang mampu jamaah sekalian. Selanjutnya jamaah sekalian, sunnah-sunnah puasa. Nah, di antara sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka. Nah, Nabi maksudnya menyegerakan berbuka, wah datang waktu berbuka azan maghrib, nah langsung kita membuka puasa, dendek tertunda-tunda, ya. Nabi tekadu ukuran. Nah, kalau bisa tiang sarankan pakai ukurannya azan RRI, karena lebih lebih aman itu. Soalnya lo merebut salah-salah. Karena lapar dan awalan arah maghrib kan susah sih deh. Jadi arah kejadian, ini kejadian nyata jamaah sekalian. Kebetulan
juga jamaah pengajian tiang nggih. Nah, arak merebot yen dek man waktu maghrib ngebang ya nggih. Nah, jadi luwewah dengan berbuka. Endek yang salah sampai 70 orang yang sudah berbuka. Dan setelah dia tutup berbuka, perlu ngebang dengan RRI. Berjelas batal ini. Dia narak tawaran ya, batal niki. Jadi ketika kita berbuka sekedar zon, oh ini arak waktu maghrib gitu ya, berbuka itu. Terus tiba-tiba datang dengan ngebang. Nah, ini batal puasa ante ya. Dan sah puasa ante jelo niki. Ya. Nah, sakat seharian tekedu patokan tiki ya. Nah, piarana RRI niki insyaallah lebih aman itu karena ya memang sudah ditentukan oleh pemerintah kita ya. Nah, ini ta'jilul fitri arane ya, yang menyegerakan berbuka. Nah, lagu mohon maaf deh kadang-kadang luwek dengan salah penafsiran ta'jil niki. Nah, jadi si parana ta'jil beruna anjurannya berbuka puasa kadang-kadang kuring 15 menit waktu maghrib wah le julun nasi tahunya. Inilah langsung mendak nan besoi masih kendal nang. Nah, bares ya mulai ngebang wah 2 piring tama. Jadi berembentan bu tarawih. Nah, salah niki. Yang dimaksud ta'jil itu ketika ini sih mulai sebenarnya ya. Azan, masuk waktu azan ya. Nah, jadi Allahu Akbar bait korma karena yang paling sunnah itu adalah korma ya. Nah, kalau tidak ada korma baru air ya. Nah, jadi enarak korma teh. Nah, makan korma ganjil usahakan ya. Mengapa ganjil? Karena Allah itu ganjil. Nah, jadi misalnya berdua itu korma 2 sekek wah keluaran. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah makan korma, nah, ndak ingetang timak naral sunnah, ndak lupa bismillah. Nah, kadang-kadang itu si lapar tu belen tu lupa dah itu kan. Nah, lupa. Nah, tiang ingetang ya. Nah, ini sekali-kali temu sunnah lu ya. Nah, jadinya bismillahirrahmanirrahim makan korma, terus nginem seteguk atau segumbe lah. Nah, jadi ampok berdoa. Berarti doa berbuka puasa itu dilakukan setelah berbuka, bukan sebelum berbuka. Ini disebutkan di dalam kitab I'anatul Talibin ya. Nah, jadi sunatan kita berdoa berbuka itu setelah kita berbuka ya. Nah, tetapi kalau ada orang yang membaca sebelum berbuka ya insyaallah tetap doang hasil. Tapi kita pikir disebutkan setelah berbuka. Jadi tertutup berbuka ampun berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu ya. Nah, marak niki. Nah, terus selanjutnya dah termasuk si sunnah-sunnah le puasa niki adalah mengakhirkan sahur ya. Nah, mengakhirkan sahur sunat. Anda nearak pelungguh nyaur jam 11 atau kurang lekan jam 12 niat nyaur dek temu pahala kumbena karena dek man masuk waktu sahur ya. Waktu kesunahan sahur niki adalah masuk setelah pertengahan malam atau jam 12. Nah, kalau pelungguh makan jam 12 makan sahur niatan sahur niki untuk agar kuat besok berpuasa. Nah, ini mau ita puhala nyaur. Angkat nyaur berbuka niki jamaah sekalian termasuk sunnah-sunnah doang. Mau ita puhala, ndak ente nyaur asal niatan nyaur niki untuk kita kuat jemaah melakukan ibadah puasa dan itu hasil ketika dilakukan tengah malam. Lagu alhamdulillah biasa ditekan sahur niki hampir subuh nggih. Nah, jarang ita nyaur lebih awal kan biasa nggih. Dan selanjutnya juga disebutkan dalam kitab niki kita memperbanyak membaca Al-Qur'an seperti yang tiang anjurkan tadi di awal dan juga termasuk di sini adalah qiyamul lail yaitu melaksanakan apa namanya? Salat tarawih dan salat-salat tahajud lainnya. Nah, harap permasalahan sih sering terjadi ketika kita salat tarawih biasa langsung itu witir kan? Nah, kan langsung itu witir. Baris, apakah ketika kita melaksanakan sholat tahajud kita harus witir lagi? Ya jawabannya tentu tidak ya. Nah, silahkan sholat tahajud. Memang ada hadis yang mengatakan bahwa jadikanlah witir itu sebagai sholat surat kalian yang terakhir. Tapi itu bukan seperti itu maksudnya ya. Nah, ini bukan berarti kita dilarang untuk melaksanakan sholat tahajud setelah kita sholat witir itu tidak ngumbang-ngumbang ya. Yang penting dendek pelungu sholat witir lagi. Karena kalau sholat witir lagi engkah naran witir ganep jari neng ya. Nah, baru pikir kan ganep sejari neng ya. Kan sampun sida witir lek terawih telu. Bares sholat tahajud sida ura sholat tahajud. Witir sida ampuk. Dong 6 jari neng borong yaran witir.
Jadi silahkan solat witir setelah tarawih tidak apa-apa. Nanti kalau mau bangun solat tahajud, nah tidak usah witir. Nah seperti itu solusinya ya. Nah jadi masalah witir niki ya. Nah terus memperbanyak sedekah. Nah ini terutama sekali sedekah sunnah dan lebih-lebih bagi yang wajib zakat ya. Nah jadi silahkan dikeluarkan sesuai dengan jumlah harta kita. Tidak tersampai zalim. Misalnya beda yang pelungguh uang 100 juta, hanya keluar tuh 2.500.000 rupiah. Ini ada keinginan pelungguh untuk nahannya 2 juta tiang sebulan, itu sudah termasuk zalim. Bahkan dianjurkan kita untuk kalau bisa lebih dari 2,5 untuk ihtiyat, berhati-hati karena siapa tahu nanti ada orang yang tidak berhak menerimanya kita berikan, ya. Nah, terus sedikit tentang zakat fitrah. Nah, ini wajib hukumnya jamaah sekalian zakat fitrah niki ya. Nah, terus kapan mengeluarkannya? Ya boleh takjil zakat fitrah, dalam arti kalau sudah masuk bulan Ramadan ya tidak apa-apa dikeluarkan. Padahal waktunya sebenarnya adalah enwah masuk kan malam tanggal 1 Syawal, ini simulai tahun ya. Nah, makanya ini arah dengan sambilinang ya. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum maghrib malam 1 Syawal, maka orang ini tidak wajib zakat fitrah. Kumpulnya karena yang dia mana mau juzuk lekan Idul Fitri atau 1 Syawal. Sebaliknya kalau ada bayi yang lahir malam 1 Syawal, misalnya yang masuk maghrib 1 Syawal kalau lebaran niki arak dengan nganak, ya. Nah, ini kanak niki tidak wajib dikeluarkan zakat fitrah. Mengapa? Karena dia tidak mendapatkan juzuk daripada bulan Ramadan. Terus sekali ya, ini arah dengan meninggal dunia, tahu meninggal dunia, sendeman masuk waktu maghrib tanggal 1 Syawal, maka orang ini tidak wajib membayar zakat fitrah. Sebaliknya kalau dia meninggal setelah masuk 1 Syawal, misalnya kalau lebaran, ya, nah meninggal ya, nah orang ini wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Tetapi kalau bayi yang lahir tanggal 1 Syawal malam 1 Syawal niki, maka tidak diwajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Pira tenyugulang zakat fitrah 1 sok, pira 1 sok niki 2,5 kilo. Tapi kalau bisa dilebihkan dan usahakan dengan beras yang baik. Tidak lon pas zakat fitrah pilih dia beras raskin. Nah ini tidak boleh ya. Jadi usaha yang untuk halal ibadah yang terbaik kita persembahkan ya. Nah dan jangan dikurangi ya, jangan dikurangi. Nah, jadi zakat fitrah niki hukumnya wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan untuk makan di hari raya Idul Fitri nanti. Karena tujuan zakat fitrah ini ampun ndak sampai arah kaum muslimin yang lapar elek hari raya Idul Fitri niki ya. Dan ini boleh diberikan, hanya boleh diberikan kepada asnaf yang 8 ya. Nah jadi dengan si berhak menerima zakat si balu, tapi utamakan fakir miskin, dan fakir miskin yang berada di kampung teniki itu lebih didahulukan. Dan jangan sampai nanti salah paham. Kadang-kadang lu kan dengan bagusan tembeng keluarga tu neneng ya. Nah padahal tidak seperti itu jamaah sekalian keneneng ya. Nah jadi si maksudnya niki bagusan tembang keluarga kalau keluarga itu berhak. Misalnya arah keluarga dekat teh, ya, ia tembang zakat fitrah, padahal dia bukan orang miskin, jelas ini tidak sah, ya. Nah jadi harus diberikan kepada asnaf yang 8. Ya kita cari dulu asnaf yang 8. Kalau hanya ada fakir miskin saja, itu fakir miskin ini kita beang. Misalnya marak niki, barang itu kanggo masih marak niki nggak ada zakat fitrah jamaah tiang. Yang bilang contoh. Misalnya, mohon maaf, Mami Sahdi termasuk orang yang berhak menerima zakat fitrah, ya? Nah, berfitrah tiang tiba ya, ya? Nah, ini zakat fitrah tiang tiba sida, Mami, nah. Terus kebetulan tiang niki juga termasuk orang yang berhak menerima. Mami Sahdi boleh berfitrah tiba tiang, kumbana karena dia sudah memiliki itu kan? Kan itu tembangnya, berarti sudah hak miliknya. Jadi boleh dia mentasarufkan atau menzakatnya kembali kepada kita asal kita itu termasuk orang yang berhak. Nah, ini bisa ya. Nah, jadi kanggo itu maraniki ya. Nah, jadi selama itu termasuk dengan si berhak menerima zakat fitrah. Dan satu hal yang paling sering dilupakan, zakat fitrah niki wajib niat.
Hendak terberniat dan sah zakatnya, ya. Minimal nawaitu an ukhrija zakatal fitrati an nafsi. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya, untuk diri teh, ya. Nah, untuk bijata sikoda dan atau berniat itu niatan ya. Sajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk bijang punah. Marah niki ya. Nah, yang cara teh. Nah, untuk bijang teh siwah balik dia wajib kita minta izin dulu untuk difitrahkan. Ya, nah, syaratnya. Jadi tidak sembarang penyugulang zakat fitrah. Ya, jadi berdaya yang kita cari-cari arah niatnya, arah ketentuannya dah. En bijang teniki wah balik. Nah, terus surne tengendang izin. Yang fitrahang sida anok tiba niki atau ngombe. Nah, pempetebang tersuruh ia berniat untuk mengeluarkan zakat fitrah niki. Ya. Nah, jadi tidak sembarangan jamaah sekalian. Nah, lagu mungkin si lain-lain. Sering kita kadang-kadang nyukupang beli beras fitrah tono. Nah, dan arah itu berniat-niat ya. Nah, ini mudah-mudahan diterima si Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ampun ketidaktahuan teniki si Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal dari kalau bicara sah dan tidak, maka zakat fitrah itu tidak sah kalau kita tidak berniat. Nah, kuring sekali jamaah sekalian, bagaimana zakat fitrah dengan uang? Nah, ini sering jadi problem kita. Nah, terutama sekali bagi kita yang punya anak sekolah ya. Nah, suruhnya si gurunya bayar zakat fitrah, bayang teh KPM. Padahal mazhabnya tidak sah. Ya, kalau mazhab kita mazhab Syafi'i tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Jadi zakat fitrah itu hanya boleh diberikan dengan berupa beras atau makanan pokok. Yang membolehkan itu mazhab Hanafi. Ya. Nah, lalu kebanyakan itu makin luwean ngadu marak niking ya. Nah, tapi saran tiang kalau bisa, ya, nah lebih baik pakai beras karena itu sesuai dengan mazhab kita, mazhab Syafi'i, ya. Nah, mungkin sekedar niki jamaah sekalian niki bega wah lebihnya waktu iseng, ya. Nah, jadi wah jam balu lebih wah niki. Nah, jadi untuk mudah-mudahan insyaallah nanti ada kesempatan untuk bisa bertemu kembali setelah bulan Ramadan, ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini dan diberikan istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekedar diki yang dapat yang sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amnun alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tashal muamalah bima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sirqa tawakkuli alayka wa husnal zanni bika wa amnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaik maqrunan bi awafid darain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la min bainina syaqiyyan wa la mahrum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.